OMW, on my way to you. Good at what I do. I'm OMW, OMW, on my way. I'm OMW. Nah, kenapa laporan ini dicabut? Sebenarnya ada latar belakangnya, karena Mbak Eni Mona dengan saudara Yorevan itu sudah mencapai kesepakatan perdamaian. Itu tanggal 16 Agustus ya, 16 Agustus 2021 sudah membuat perdamaian, dan Mas Trio Revan juga sudah melakukan pencabutan laporan terhadap Mbak Eni dengan Mas Andi itu di Polres Bekasi ya, tanggal 23 Agustus 2021, sehingga sudah sekarang ini sudah case close, sudah damai. Kita hanya melengkapi proses administrasi yang ada di sini. Yang mudah-mudahan ke depan tidak ada apa-apa. Doakan saja yang terbaik buat Mbak Eni, buat Mas Andi, juga untuk Mas Trio Revan lah ke depannya seperti itu. Alasan damai apa mungkin? Apa yang dicapai perdamaian apa aja, Bang? Gini, jadi alasan daripada perdamaian itu kami melihat, ya kan, mungkin juga dari diskusi dengan keluarga segala macam. Ini pun kalau kalah jadi arang, menang jadi abu. Jadi ya sama-sama nanti sama-sama luka, sama-sama hancur kan. Kalau dari sisi hukum, kami mendukung gerakan restoratif justice, bahwa setiap persoalan, setiap masalah hukum itu tidak harus diselesaikan secara hukum formal ya. Apalagi masalahnya juga mungkin tidak hal yang berat-berat amat seperti itu ya. Tidak ada kerugian pihak-pihak lain atau kerugian negara yang sehingga menyebabkan itu harus ditindaklanjuti ke arah proses hukum yang lebih lanjut lagi. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Mbak Eni, ada deal-deal apa sih Mbak Eni dalam konteks apakah untuk nanti urusan perceraian ini sudah akan berjalan lancar atau seperti apa gitu kan? Kemarin sih dealnya perdamaiannya 16 Agustus itu, di dalam suratnya itu Rio akan kasih kuasa hukum istimewa kepada lawyernya dia buat ikrar talak, terus juga cabut perkara yang seperti Bang Hendarsam bilang, dan saya harus cabut perkara di Polres Jakarta Selatan. Ada nego-nego tertentu nggak dalam konteks apakah ada nominal atau seperti apa? Nggak ada sih, nggak ada, cuman dia minta, pokoknya saya minta Rio minta saya untuk cabut perkara di Polres Jakarta Selatan, itu sih yang dia minta. Jadi biar artinya motivasinya itu supaya kedua belah pihak ini langkah ke depannya sama-sama lancar, tidak saling menghalangi, tidak saling mempersulit gitu. Toh bagaimanapun juga Mbak Eni dengan Mas Rio dulunya adalah suami istri, tentunya orang nikah itu kan baik-baik semuanya ya. Nikah itu tujuannya baik, tentunya kita lihat ke depannya juga harus baik lah. Cara bungkusnya pun harus dengan baik lah. Dari hal ini kan, dari adanya laporan segala macam, mungkin ada beberapa kasus belakangnya, terus sekarang perdamaian gitu, mungkin banyak yang menjadi pertanyaan gitu, bahwa hukum menjadi suatu permainan untuk kalian untuk meningkatkan, untuk menjadi sensasi hal ini mungkin. Oh iya, enggak, sebenarnya tidak seperti itu. Kalau kita melihatnya gini, harus dilihat tendensinya atau tendensinya pada saat membuat laporan itu apa gitu loh. Harus dilihat. Kayak contoh Mbak Eni pada saat membuat laporan dilakukan oleh akun-akun anonim ya kan, yang kata-katanya sudah nggak layak sebenarnya untuk dibaca, didengar dan dikonsumsi oleh orang banyak. Hal seperti itu kan harus ditindaklanjuti. Nggak hanya oleh Mbak Eni, siapapun itu pasti akan marah, akan terusik, akan membuat membuat tindakan lebih lanjut dengan membuat laporan polisi. Bahkan cara seperti ini, ya kan, artinya langkah yang dilakukan Mbak Eni Mona dengan Rio Revan ini harus menjadi tauladan bagi semua pihak, bagi public figure, bahwa tidak semua hal itu, ya kan, harus final sampai ke pengadilan. Harus bisa diselesaikan di tingkat-tingkat seperti ini. Jangan kira kita bukan public figure yang doyan settingan seperti itu ya. Jadi jangan harus pikiran seperti harus dikesampingkan, karena benar-benar memang terjadi konflik. Kita sebagai warga negara yang baik akan lakukan itu tempuh secara hukum sesuai jalur yang benar. Tapi apabila memang ada peluang untuk lakukan perdamaian, kita lakukan perdamaian. Sehingga semua pihak bisa ini bisa menjadi contoh bagi pihak-pihak yang lain. Setelah perdamaian ini terjadi, mungkin ada perjanjian setelah ini mungkin akan seperti apa? Setelah kayak Mbak Eni sudah mencabut laporan di sini dan Mas Andi juga sudah mencabut laporannya, ada perjanjian lain?
Perjanjian lain nggak ada ya? Oh, iya. Nggak ada cukup sampai ini perjanjian kemarin, perjanjian tanggal 16 Agustus 2021 itu kami rasa sudah cukup mengakomodir kepentingan para pihak. Mbak Eni juga bisa bisa melakukan menjalin proses ikartala dari Mas Rio Revan sehingga statusnya sebagai orang yang sudah tidak sebagai istri dari Rio Revan itu sudah jelas. Begitu juga Mas Rio Revan tidak perlu was-was lagi dengan adanya laporan di sini seperti itu. Mas Sandi ini berarti mempermulus jalan Mas Sandi. Kenapa? Berarti ini mempermulus jalan Mas Sandi untuk mensahkan pernikahan dengan Mbak Eni. Iya, saya bersyukur itu aja. Dan saya kan juga salut ya sama lawyer saya ya, lawyer kami ya, Bang Hendar Sam. Memang kan dari 2019 permasalahan ini ya. 2020 ya? 2020 dan saya kan juga baru mengenal ini kan baru-baru ini. Ya memang kaget tapi ya saya bersyukur lah dengan adanya Bang Hendar Sam dan teman-teman lawyer yang lain ya yang sudah membantu ini. Akhirnya kita punya jalan keluar yang terbaik. Benar kata Bang Hendar Sam, juga nggak perlu harus di pengadilan, bisa juga jadi contoh ya. Ini kan juga jadi pelajaran buat saya kan juga jadi penonton aja sebenarnya akan melihat saya datang tiba-tiba ada masalah begini, saya bingung kan. Cuma akhirnya ya alhamdulillah lah, saya bersyukur udah selesai semuanya, semua berdamai. Memang ada proses ya, kan di Polres Jakarta Selatan, habis itu nanti kita mungkin nanti datang ketemu Rio ya, kita menjenguk Rio juga. Kan waktu itu juga saya pernah jenguk Rio, kita juga udah secara pribadi, man to man lah ya, kita sudah berbicara yang baik gitu ke depannya seperti apa. Saya mendoakan juga dia yang terbaik, dia bisa sembuh dari penyakitnya gitu kan, dan sebagai aman narkoba dan akhirnya ya saya berdoa dan dia bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik lagi ke depannya gitu. Dan saya juga kan mendoakan Henny juga dia bisa berdamai dengan masa lalunya dan memang sekarang dia perlahan demi ini akhirnya dia boleh sembuh. Ibaratnya dalam traumatisnya ya. Bang, tapi siapa yang awalnya lebih dulu meminta ini jadi damai? Ya sebenarnya nggak ada yang lebih dahulu, cuman memang diperlukan pihak ketiga untuk menjembatani ini. Itu yang penting. Jadi Rio Revan pun mungkin nggak akan berinisiatif dalam hatinya juga, mungkin dia ada keinginan, cuman inisiatif itu mungkin tidak dari dia. Begitu juga ya dengan Henny Mona, dengan Henny seperti itu. Cuman diperlukan pihak-pihak ketiga untuk menjembatani ini. Jadi inisiatif itu dari pihak ketiga. Kami nggak bisa sebut siapa-siapa saja, cuma memang ada pihak-pihak yang beretikat baik, ya, pengen bahwa masalah ini selesaikan baik-baik, sehingga berusaha keras untuk menjembatani perdamaian ini. Mbak Henny, ada nggak sih kesepakatan lain mungkin dengan Mas Rio yang secara pribadi Mbak Henny atau Mas Rio sampaikan? Oh, ya paling saya tanda tangan surat pernyataan sih bahwa saya nggak akan minta harta sama sekali sih, harta gonok ini. Itu aja sih bagi saya. Maksudnya kalau harta bisa dicari, yang penting kedamaian aja sih itu sih. Oke. Siap. Oke, siap. Terima kasih banyak. Suratnya. Oh iya.